Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, juga pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Perjalanan Manusia Pilihan Satria Piningit. Ini hanya cerita sebagai hiburan semata, tidak untuk diyakini. Tentu tidaklah mudah mengungkap tabir tentang perjalanan sang sosok manusia pilihan yang kita kenal dengan bermacam-macam sebutan. Dalam hal ini Abah dengan tapakur memohon petunjuk tentang tabir sang sosok manusia pilihan, karena beliau adalah manusia pilihan. Tentu perjalanan dohirnya juga diperjalankan, begitu juga perjalanan roh yang sangatlah banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami beliau berlangsung lama hingga saat ini. Tentu di sini Abah mencoba membuka tabir tentang perjalanan roh, karena beliau diperjalankan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua cara yang pernah Abah ceritakan. Dalam perjalanan ini sampai saat ini terus berlangsung kejadian-kejadian tentang alam yang saat sekarang ini sedang tidak baik-baik. Tentu beliau sudah paham tentang alam ataupun kejadian yang ada saat sekarang ini. Dengan semakin banyaknya kejadian dan gejolak alam, maka sang sosok ini sudah memahami tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan. Kita kembali tentang perjalanan ruh sang sosok manusia pilihan ini, karena dalam mimpinya beliau seakan-akan di alam yang tidak nyata. Dengan mengikuti cahaya beliau naik ke atas, seperti ditarik. Tentu di sini Abah melihat sang sosok ini dengan mata batin. Apa yang Abah lakukan? Tentu memohon petunjuk kepada Allah dengan tapakur. Dalam cahaya itu beliau melihat semacam kursi dalam suatu istana yang sangat megah, dan di kursi itulah memancarkan cahaya dari lafaz Muhammad
di kursi singgasana tersebut. Hal yang aneh bagi beliau, kenapa beliau tidak bersamaan dengan orang-orang yang berpakaian serba putih-putih itu naik ke atas. Tapi dalam pandangan mata batin Abah, kenapa beliau tidak bersamaan dengan rombongan orang-orang yang berpakaian serba putih ke atas melalui cahaya? Itu dikarenakan yang beliau lihat menurut pandangan mata batin Abah, orang-orang yang berpakaian serba putih itu mereka-mereka yang sudah wafat. Jadi tidak bersamaan naiknya itu menurut mata batin Abah, karena sang sosok manusia pilihan ini masih hidup. Tentu beliau sedang bermimpi, walaupun yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ruh, sedangkan orang-orang yang berpakaian serba putih itu juga adalah mereka yang sudah wafat. Dalam perjalanan atau dimi'rajkan sang sosok ini secara ruh tidak hanya sekali. Ini menurut pandangan batin Abah. Kalau Abah melihat dengan mata batin ini berkali-kali, tentu yang tahu hanya beliaulah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidaklah mudah untuk mengenal sang sosok manusia pilihan ini, walaupun penduduk langit sudah dikabarkan dan mengetahui siapa sang sosok manusia pilihan ini. Begitu juga hanya manusia-manusia pilihan yang Allah berikan petunjuk. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman, juga pengertian tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.